Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan ini saya mau cerita sedikit ya, dan saya rasa ini cukup berguna buat kalian nantinya, berguna banget lah pastinya. Makanya jangan lupa simak sampai selesai. Ini adalah HP Realme C65. Ini bukan review-reviewan gitu ya teman-teman. Ini adalah HP yang kemarin ada user jual ke counter dengan kondisi katanya masih segel dus dan juga masih baru. Dan setelah saya cek gitu ya, mohon maaf saya nggak kasih lihat video unboxingnya karena emang udah lupa untuk ini apa namanya di video kemarin gitu ya. Nah, kondisi segelnya di sini dia masih tersegel rapi. Segelnya di sini tersegel rapi teman-teman untuk Realme yang saya pegang di sini ya. Jadi orangnya ke counter, saya lihat-lihat kok pada bagian plastiknya ini udah beda gitu. Ini cukup tebel ya teman-teman. Ini udah kayak plastik-plastik lain, bukan plastik kayak bawaan pabriknya. Kalau bawaan pabrik itu biasanya lebih tipis dari ini ya teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri lah yang seperti ini ya. Saya menduganya itu kayak HP repacking gitu ya, karena saya udah menduga HP-nya di sini repacking, makanya saya cek lah yang namanya IMEI-nya, dan di sini hasilnya yang seperti ini ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, ini IMEI-nya, dan bisa kalian lihat ini udah berakhir di bulan depan ya. Jadi HP barunya di sini udah berakhir bulan depan untuk garansinya. Bayangin, kalian pasti tahu lah kalau untuk HP baru saat ini itu pasti yang namanya garansi itu kan 1 tahun full ya teman-teman. Dengan HP yang saya pegang yang dijual oleh user ke saya setelah cek emailnya kok garansinya sisa 1 bulan. Itu artinya HP ini udah pernah diaktifkan gitu ya teman-teman. Akhirnya setelah seperti itu saya konfirmasi ke user saya yang pengen jual HP di sini kalau garansinya udah aktif. Makanya saya nggak bisa ambil harga baru, dan saya akhirnya negosiasi dan saya bilang saya bakalan buka HP-nya, dan akhirnya HP-nya saya buka. Dan kalian pasti ngerti lah apa yang akan terjadi di bagian dalamnya. Nanti langsung aja kita cek ya teman-teman yang seperti ini. Jadi HP ini adalah HP repacking. Buat kalian yang mungkin beli di counter-counter ya, bukan, yang hitungannya bukan dealer resmi dari brand gitu ya teman-teman, kalian harus cek yang seperti ini. Semisal kalian nggak mau dapetin HP yang repacking, sebenarnya HP repack itu pun tetap baru ya, karena memang dia belum terpakai sama sekali. Dia cuman ya anggaplah ambil kartu garansinya diaktifin ya, mungkin masukin Google dan semacamnya di HP-nya, setelah itu langsung direset. Jadi HP-nya masih benar-benar belum terpakai sebenarnya gitu ya teman-teman. Dan ini kondisinya seperti yang bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Dia untuk kelengkapan masih lengkap yang seperti ini. SIM injektor juga masih ada. Bahkan untuk case-nya di sini masih bening dan memang belum terpakai seperti yang bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya di sini masih terlihat baru. Untuk unitnya pun di sini dia terlihat seperti baru. Makanya saya bilang semisal kalian gak pengen dapat repacking, pengen yang benar-benar fresh, ya nggak masalah kalau kalian itu mengacu pada bagian garansinya. Tapi kalau kalian mengacu pada bagian harga, HP BNOB ataupun HP OB yang repacking biasanya harganya lebih murah. Tapi kalau kalian belinya di dealer yang bukan resmi dan harganya terhitung cukup sama, mending cari yang fresh aja. Soalnya apa? Kalian bisa dapetin kepuasan garansi yang itu utuh 1 tahun ya teman-teman. Chargernya seperti yang bisa kalian lihat nih. Chargernya masih fresh, masih belum terpakai, sangat terlihat di sini hard disk. Dan pada bagian USB-nya pun tuh masih rapi banget dan belum terpakai. Cuman, nah, setelah saya sampaikan ke user saya kalau HP-nya di sini adalah HP repacking, dan kita setelah selesai unboxing HP-nya, langsung aja user saya itu cukup kaget ya teman-teman, dan dia langsung percaya setelah selesai unboxing. Bisa kalian lihat, gak ada yang namanya tempered glass seperti ini untuk HP baru teman-teman, kecuali HP-nya memang udah repack seperti ini ya. Tuh, ini TG
lain, bukan TG bawaan. TG bawaan biasanya itu tipis yang kayak apa ya, plastik biasa itu aja. Kalau ini udah yang kaca ya teman-teman, ini udah beda banget. Jadi ini positif HP-nya repacking. Yang faktor pertama pasti adalah faktor garansi. Yang kedua, ini HP-nya yang seperti ini. Dia udah pakai TG yang hitungannya bukan TG bawaannya. Mungkin HP-nya udah cukup ya pernah dipakai untuk masukin akun gitu ya buat klaim garansinya, dan kemudian lecet akhirnya diganti seperti ini udah solusinya banget. Tapi untuk kondisi HP-nya, oke kita singkirin ini dulu ya. Untuk kondisi HP-nya seperti yang bisa kalian lihat nih ya teman-teman, bagian samping di sini masih terpasang kayak skotlet gitu ya nih, masih terpasang teman-teman. Jadi dia masih super duper mulus, memang baru banget intinya. Hanya saja dia itu ya garansinya aja yang nggak bisa kita nikmati secara full ya teman-teman, karena garansinya udah berkurang dan sisa 1 bulan ke depan di tanggal 10 di bulan Agustus gitu ya teman-teman. Itu aja salah satu kekurangannya. Jadi buat kalian nanti semisal pengen beli HP baru yang hitungannya di toko ataupun bukan dealer resminya, kalian harus cek emailnya ya teman-teman, agar sebelum unboxing kalian bisa tahu garansinya sisa berapa bulan, berapa tahun, dan semacamnya gitu ya teman-teman, agar nggak ada kejadian yang seperti ini. Belinya HP baru mau dijual katanya mungkin karena dapat harga murah, setelah saya cek ternyata HP-nya udah repacking teman-teman, jadi nggak bisa dapetin harga yang mahal lagi karena udah terhitung HP second kalau untuk dijual kembali gitu ya teman-teman. Oke, secara desain yang seperti ini ya teman-teman. Semisal kalian berminat sama HP ini, dia variannya RAM 8 dengan memorinya di 128 GB. HP ini saya jual dengan harga Rp1.650.000 aja teman-teman. Dengan kondisi yang tentunya super ya, super mulus karena HP-nya memang belum pernah kepake, dan iya, garansinya udah sisa 1 bulan gitu ya teman-teman, yang seperti itu. Secara desain HP-nya di sini dia cukup cakep ya teman-teman. Dia desain kayak gini. Saya kalau lihat desain Realme C65 ini, saya inget ke desain kameranya itu S21 FE kalau nggak salah, semi kayak gini lah ya teman-teman. Ada frame bagian samping kayak gini, bukan triple kamera, dia dual kamera. Yang satu ini cuman pelengkap ternyata teman-teman. Wah, saya terkecoh ya. Untuk bagian belakangnya yang seperti ini ya, dia bagian ininya dia warna purple kayak gitu ya teman-teman. Ya, kondisinya super mulus. Peletakan di sini ada speaker, ada port charger, ada mic, colokan headset, fingerprint sekaligus tombol power, tombol volume. Atas kosong, di sini tempat SIM-nya. Kalau untuk layarnya seperti ini, dia udah pakai punch hole ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, layarnya juga oke banget. Untuk spesifikasi singkat bisa cek di sini. Dia udah 45 watt fast charge, 5000 mAh untuk baterainya, ultra slim di sini di 7,64 mm. Layar berukuran di 6,67. Udah oke ya, lebar banget dengan chipsetnya Helio G85 teman-teman. Nih ya, warnanya bintang ungu 8128. Untuk update sistemnya kita coba cek di sini ya teman-teman. Kita cek tentang ponselnya seperti ini. Realme UI 5.0 berkurang di 24,9 GB untuk ininya ya teman-teman. Kemudian spek lainnya seperti ini udah lengkap, ada extended RAM tentunya, RAM 8 plus 8 untuk HP-nya di sini. Kameranya di 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk kamera apa nih? Kamera depan ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya versi Android-nya 14. Kira-kira di kalian yang mungkin lagi pegang HP Realme C65 udah nerima Android 15 belum teman-teman? Komen-komen di kolom komentar. Untuk speaker yang seperti ini kita coba cek di bagian suara. Untuk speaker mantap ya, dia cukup bulat untuk suaranya, jadi kerasanya itu cukup nyaring dan nyaman juga untuk didengar ya teman-teman. Untuk kamera kita coba cek aja sekalian lah ya teman-teman, siapa tahu nanti kalian ada yang minat gitu kan. Oke, untuk kamera selfie-nya wah mantap.
Untuk kameranya oke sih. Dan untuk hasilnya yang seperti ini teman-teman. Itu ya. Detail mantap. Kamera selfie udah lumayan, kehalang sama softbox juga. Detailnya untuk kamera utama oke ya teman-teman. Di sini dia nggak ada ultrawide. Jadi kalian yang mungkin biasa bertanya ada ultrawide-nya nggak bang? Di sini dia nggak ada ultrawide ya teman-teman. Oke, mungkin sekian lah ya. Untuk harganya 1.650.000, siapa tahu kalian nanti berminat ya. Ya, semoga aja informasi yang saya sampaikan di awal itu berguna buat kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, siapa tahu ada info-info menarik selanjutnya. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.